baru aku. Ya udah, kita ikutin ya. Tiketnya untuk dua lokasi ya Bapak ya. Keraton Kasepuhan. Sejarahnya Keraton Kasepuhan itu yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1529 Masehi ya Bu. Dan area Keraton Kasepuhan itu luasnya dari alun-alun sampai ke belakang itu 20 bisa ketemu dengan keturunan Sunan Gunung Jatinya ya Pak ya. Nanti mungkin lokasinya di samping sananya. Tapi itu pun kalau Bapak namanya ya Bapak Ibu ya. Orang itu apabila mau menghadap atau ketemu dengan raja itu ada 7 tahapan ya Pak ya. Ya. Tahap kelimanya di bawah ruang tunggu dinamakan Sri Manganti, dan tahap keenamnya ada Jineng Pangrabit, itu di sana ada wakil raja, dan tahap ketujuhnya baru ketemu dengan raja Pak. Seperti itu. Mungkin Bapak kalau tapi Bapak baru ya Pak ya. Kalau ini mungkin yang ini baru Pak, ini dioperasikan 2017. Oh, masih baru. Ya. Aku. Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat Sarjana Ekonomi ya Pak ya. Ya Pak ya, seperti itu ya. Iya. Jadi kalau Sultan sekarang putra dari beliaunya ya Pak, yang kedua. Ini waktu di dalam museum ini ya Pak ya. Sambil lihat ini, dulu ya. Nah ini saya akan jelaskan ya satu persatu ya Ibu Bapak ya. Ya. Saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu keluarga dari Bandung ya. Untuk saat ini sedang berada di dalam Museum Pusaka Keraton Kasepuhannya, dan di dalam museum ini tersimpan ada benda-bendanya, dan antaranya ada pedang, ke pusaka seperti itu. Ini untuk perawatannya dalam 1 tahun sekali sama Pak, yang benda-benda yang tersimpan di museum ini dicuci atau dijamas ya Pak, seperti itu. Ya Ibu Bapak ya, jadi kalau bangsawan zaman dulu itu kalau bekerja jarak jauh itu barang bawahnya tempatnya Kayak ya, gini, peti, Pak, ya. Ada 2 jenis, satu dari Mesir dan satu dari Cina petinya ya. Kalau yang dari Mesir dibawa Sunan Gunung Jati dan ada perlengkapan minum teh, ada mangkok Dari bubur. Cina. Ibu Bapak ya, boleh mangkok dulu apa mau dijelasin dulu? Ini mangkok dulu Bapak Ibu. Kereta ini dipakai untuk acara kirap itu bawa tradisi ya Pak. Dan selalu kereta ini ditarik sama raja, terus ditarik pakai gerbong putih ya Pak, atau gerbong bule ya Pak, seperti itu. Kereta ini di zamannya Pak, di tahun 1549 sudah dilengkapi ada 3 teknologi unggulannya Pak ya. Di bagian nasional zaman itu sudah dikasih sistem power steering-nya Pak. Karena lokasi itu banyak belokan, jadi mungkin apabila kereta ini keluar, dipakai untuk acara kirap itu mungkin bergeraknya ini sangat ringan ya Pak ya, karena di bagian atas ada depan. Kirap ya. Kalau di zamannya Pak, kalau acara kirap itu kalau rajanya naik kereta permaisuri dan putra mahkota pakainya tangga ini ya Pak. Di tabur atau digotong minimal pakai 8 orang. Ini Bapak mau saya jelaskan Pak. Ini ada pasukan pemanah keratonnya, dan ini zaman dulu orang-orang zaman dulu orang kaya ya Pak ya, mungkin orang kaya Pak yang punya kayu-kayu seperti ini. Ini untuk ini kalau bahasa sini dinamakan oyor mimang Pak. Oyor mimang itu ini ada perumahan besar ini untuk tempat saksikan atau perhutanan ya Pak. Nah ini Bapak tadinya dulu jadi bisa lihat selama ini Bapak Ibu kalau setengah dulu. Itu ada bendera keratonnya Pak. Bendera keraton itu yang dihiasi dengan tulisan kaligrafi ya Pak ya, yang berkalimat tauhid la ilaha illallah. Terus itu bendera keraton itu diameternya kurang lebih 2 meter persegi Pak. Dan ini ada piring tasbih itu dipakainya dalam 1 tahun sekali Pak untuk acara maulid Pak ya. Di sini ada upacara tradisi yaitu panjang liman Pak. Mungkin kalau di keraton Jogja Solo itu sekaten Pak ya. Kan bahasa Sunda itu ya Bu. Iya. Iya. Yaitu tintanya dari Cina. Kita sampai sini, habis dari sini berarti kita balik lagi Bu. Ini mungkin ada asalnya dari agama budaya Pak, Jawa Sanskerta juga ya. Ini hampir mirip dengan tulisan negara Thailandnya Pak. Ratusan Pak. Ini part dari suspensi kereta Pak. Ya. Ini suspensi yang bagian depan, terus itu yang belakangnya tuh. Terus itu ada material bangunan zaman dulu Pak. Bata merahnya gede-gede ya Pak ya. Ya. Dan itu ada bekas atap atau genteng Pak. Di Indonesia dia sama Dewi Sri ya. Iya, Nah Dewi kalau di Sri. Cina itu Dewi Dewi Poaci namanya, itu Poaci. Dewi Padinya orang Cina ya. Ini ada hasil cindera mata Pak, perabot-perabot kristal Pak yang dari Eropa ya Pak. Yang tadi sama kayak yang Terus ini Cina. botol kristal untuk menaruh parfum, jadi kalau parfum ditaruh di situ tuh akan lebih awet dan tidak mudah menguap ya. Terus di sini ada satu set untuk perlengkapan penyirih. Ini Iya. untuk perjamuan raja-raja Melayu atau Sumatera ya, seperti itu ya.
Gelek. Nah itu ada dua patung Matan putih dinamakan Matan Ali. Matan Ali itu diambil dari silsilah Sunan Gunung Jati, Pak. Ini silsilah Sunan Gunung Jati itu kalau dari ayah itu dari Ali Fadullah. Nah ini istana ya Pak. Istana ini sekali lagi kalau untuk mengunjungi cukup areanya Pak ya. Jadi cuma di bagian luar aja. Kalau yang bisa masuk di sini para tamu pribadi aja Pak ya. Mungkin kalau untuk lihat ruangan itu lebih dekat dari samping ini, nanti Bapak cacat dari samping kiri sana Pak ya. Dan sekaligus dari samping kiri itu bisa ambil gambar ruangan itu ruangan utamanya Pak, seperti itu. Dan masih kerja juga masih keburu Pak ya, dari sini jam sampai jam 8 juga masih keburu Pak ya. So di sana mungkin Bapak Ibu ya ada tempat tinggal para raja-raja. Jadi makanya itu yang ada nama di sana di silsilah itu Pak, dulu tinggalnya di sini ya Pak. Di Dalam Harum namanya Pak. Ya, jadi di situ dinamakan Dalam Harum itu hunian atau tempat tinggal para raja-raja dari para Sunan Gunung Jati. Pada sekarang tinggalnya di sini. 4 kursi Bu, 4 kursi itu kursi rajanya ya. Apabila raja itu menerima tamu, mungkin ya, di sini panjang jimat namanya ya. Ini udah nggak ada yang tinggal, masih ada. Masih raja sekarang pun tinggalnya.